Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Perumnas Az-Zahra? Apa kabar semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah sehat dan merona pakai pink-pink gitu ya. Tapi ini ada pink, ada apa ya, kalau ini ungu lilak ya. Lilak tuh memang lagi zaman kini juga memang lagi tren juga ya. Sama apa ya, coklat itu ya, coklat juga ya ibu ya. Oke, yang Majelis Taklim ketuanya mana? Coba perkenalkan diri dulu. Ibu siapa ibu? Baik, nama saya Susi Aryani. Ibu Susi, ya. Majelis Taklim Al-Ikhlas Az-Zahra, Perumnas Az-Zahra Permai. Di mana tuh? Di Kelurahan Bentiring Permai. Oh ya, tetanggaan berarti kita ya. Kecamatan Muara Bangkahulu. Oh yang ini depan KPU ya? Pas depan ya, Duk Capil. Duk Capil ya? Duk Capil. Ini semua anggotanya ada berapa ibu? Kalau yang aktif itu sekitar 20-an. Kalau yang keseluruhan, seluruh jamaah dari RT 26, 22 itu termasuk ke dalam keanggotaan Majelis Taklim. Biasanya kalau Majelis Taklim Al-Ikhlas ada ininya juga ya, apa rebana, apa sih namanya, rebana ya? Rebananya ada juga ya? Masya Allah, luar biasa. Baik, terima kasih Ibu ya, dan ibu-ibu yang lain sudah hadir dalam acara Mutiara Kolbu. Dan pemirsa, apa kabar Anda? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang melimpah, diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan pemirsa, pada petang hari ini di sebelah saya juga sudah ada Ustadz Farhan yang begitu segar hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fresh ya Pak Ustadz ya, kayaknya emang sehat nih. Ya, puasa. Nggak ada puasa ya? Oh iya, puasa Asyura ya, 10 Muharram ya. Ya pemirsa, hari ini temanya juga sangat cocok sekali sih dengan ibu-ibu ya, yaitu tentang keluarga sakinah, mawaddah dan juga warohmah. Jadi setiap pasangan, ini saya kedinginan deh kayaknya. Setiap pasangan pemirsa yang saling mencintai, kemudian memutuskan untuk menikah, itu biasanya cita-citanya, visi misinya pasti menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah ya ibu ya. Nah, cuma biasanya ini memang orang bilang itu mudah buat diucapkan, tapi untuk mewujudkannya itu butuh perjuangan ibu-ibu. Nah, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah ini mungkin secara umum itu juga dapat diartikan bahwa menjadi keluarga yang saling mencintai, saling menyayangi, respect antar pasangan, saling mengerti, begitu supaya memang keluarga bahagia atau sakinah mawaddah warohmah itu bisa terwujud. Orang juga sering mengatakan keluarga yang sama rata gitu ya, keluarga sakinah mawaddah warohmah dan takwa, begitu ya. Kebanyakan ibu-ibu yang biasanya mengunjungi atau mendatangi undangan pernikahan, biasanya begitulah doa-doanya rata-rata begitu ya ibu-ibu ya. Nah pemirsa, pada petang hari ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Farhan pada petang hari ini, dan nanti baru kami mengundang Anda dan juga para ibu-ibu di sini untuk berpartisipasi, yaitu bertanya seputar tema kita hari ini ya ibu ya. Sekarang kita berikan kesempatan terlebih dahulu sekitar 10-15 menit lah ya Pak Ustadz ya, untuk tausiah, baru nanti tanya jawab. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Dompet sehat? Alhamdulillah sehat. Pokoknya sehat Bu, gitu aja ya. Apapun sehat itu ya. Apapun sehat Pak Ustadz. Kalau sehat, insyaallah semua juga bisa ikut ya. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala kita diberikan iman, tentunya sehat secara iman, sehat secara badan, dan mudah-mudahan sehat secara keuangan. Amin. Jadi iman dulu sehatnya. Iya. Kalau uangnya sehat, imannya macet, bahaya itu ya. Pada sore hari ini, pada kesempatan yang baik ini, hanya mengulang kaji saja
Karena semakin diulang, semakin dikaji, insya Allah semakin mengerti, semakin mudah untuk difahami, dan yang lebih penting bagaimana untuk implementasi. Iya. Ya, kita berangkat dari surah Ar-Rum ayat 22 secara filosofis, secara normatif, bahwa memang Allah ingin menunjukkan kepada kita salah satu tanda-tanda kebesarannya itu adalah diciptakannya kita secara berpasang-pasangan. Iya. Ya, sebagaimana ada siang malam, pagi sore, tapi bukan rumah makan ya. Walaupun ada rumah makan itu kan ada panas, ada dingin, ada kemarau, ada hujan. Maka Allah katakan min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi Allah ciptakan dari jenis kita. Iya. Jenisnya harus sama. Jenis manusia. Bukan manusia dengan hewan, Iya. bukan manusia dengan jin gitu ya. bukan manusia dengan tumbuhan. Iya. Jadi sama-sama satu jenis manusia. Tapi beda jenis kelaminnya. Kalau sama lain juga, karena salah Allah juga ciptakan ya. Adam dan Hawa, Iya. bukan Adam dan Bambang. Iya, misalnya. iya. Satu Iya, jenis iya. manusia, tapi beda jenis kelamin. Iya. Barulah Allah jadikan itu azwaja, kita berpasang-pasangan. Maka kita kalau melihat betapa Allah maha dengan segalanya, kalau kita mau melihat semua penciptaannya, Iya. maka salah satu untuk menambahkan keyakinan kita kepada kebesaran Allah, bagi Allah menjadikan dari jenis manusia itu berpasang-pasangan. Maka minadz dzakar wal untha, dari laki-laki dan wanita, perempuan. baru dipasangkan. Nah, dijadikannya kita berpasang-pasangan itu salah satu tanda Allah itu maha segalanya. Agar kita menggunakan pikiran kita, daya pikir kita, daya pengetahuan kita, bahwa yang menjadi tanda kebesaran Allah di antara sekian banyak, Allah menjadikan pasangan. Nah, maka pernikahan itu kata Nabi untuk melengkapi sebagian agama, nisfad din, ya. Jadi kita ini perkara beragama, salah satu untuk melengkapinya adalah dengan pernikahan. Dan dia menjadi sunnah Nabi. Iya. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kalau orang mengaku umat Nabi, mau dicintai Nabi, masuk dalam golongan Nabi, dan tidak diberikan dapat syafaat Nabi, ya dia harus menikah. Salah satu yang dilakukan. Karena suatu saat ada 3 orang memperhatikan, jadi bertanya dari Khadijah betapa enaknya menjadi nabi itu ya, ibadahnya banyak, pasti pahalanya banyak ya, dijamin surga. Kalau begitu aku juga minimal mau mengejarlah seperti nabi. Yang satu bilang aku mau ibadah saja sepanjang hari, sepanjang waktu ya. Yang kedua ya aku mau puasa saja, puasa. Yang ketiga aku tidak mau menikah biar fokus ibadah. Lalu mendengar pernyataan begitu, ditanyakan Nabi, Nabi bilang kalau bahasa kita, ya nggak begitu juga lah, saya ini manusia. Saya makan, saya minum, saya istirahat, saya juga menikah. Ya, artinya kalau salah satu yang mesti kita sadari, bukan berarti kalau pengen banyak dapat pahala itu dengan ibadah itu saja, puasa, sholat gitu enggak, ya. menikah itu ibadah. Dan Nabi juga melakukan, bahwa dia juga menikah. Nah, makanya kemudian kata Allah, ketika dijadikan kita berpasangan, Allah tuh pengen dari pernikahan itu litaskunu ilaiha. Maka dari kata sakana itu muncullah sakinah. Sakinah. Wajala bainakum mawaddah, ya, warahmah. Nah, 3 diksi lain kemudian masyhur di telinga kita sebagai muslim, bagaimana berumah tangga itu kita berjuang bersama-sama terciptanya sakinah, mawaddah, warahmah. Samara, ada juga nama samata, tadi tambah takwa. Kalau sebenarnya kalau mau pasti samara bukan samawa. Karena wa itu huruf atof, kata sambung artinya dan. Jadi sama seperti bahasa Indonesia, kalau kita membuat akronim itu misalnya P3K. Nah, kan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Ya, nggak ada misalnya atau PPKN. Ya kan, nggak apa kalau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan itu nggak masuk singkatan. Jadi PPKN saja. Samara itu sakinah, ma itu mawaddah, ra itu rahmah. Sakinah, mawaddah, rahmah. Wa itu huruf sambung, dan.
Jadi yang sebenarnya, tapi karena kita Udah biasa secara bahasa, begitu ya, karena memang kebiasaan kita begitu kan, sama yang lazim Indonesia itu kan, coba try, coba try, lagi. padahal sama artinya, coba itu, coba try itu coba, cuma lah biasa. Nah, karena kalau cara bahasa, tapi kan dia tidak terlalu prinsip. Nah, tapi yang dipahami begitu. Nah, sehingga untuk menciptakan sakinah ini ya harus berjuang sama-sama. Yang pasti kalau bahasa Ustaz Abdul Somad itu untuk menjadikan samara itu harus ada pasangan laki-laki dan wanita. Jangan yang tadi gitu. Laki-laki, Jangan Adam dan Bambang wanita, gitu ya. atau laki dengan bahaya, hewan. Bu. Nggak mungkin samara itu. Masya Allah. Nah, pernikahan yang diinginkan Nabi itu tentu itulah yang kita inginkan. Bagaimana menjadikan rumah tangga itu sakinah. Sakinah itu kan dari kata sakana, menetap. Makanya kalau tempat tinggal di mana kita menetap disebut maskanun. Maskanun. Sikin itu pisau. Pisau itu kalau sudah diletakkan di leher hewan, sapi, kambing, ayam, langsung tenang dia itu. Tenang kan? Walaupun dia menggeletar, akhirnya tenang juga. Nah, itu sakinah, sikin. Nah, rumah tangga itu bagaimana ketika kita menjadi pasangan, kita mendiami satu tempat, masing-masing kita itu merasa tenang, merasa nyaman dengan pasangan. Ya, bagaimana mungkin kita punya suami, kita punya istri, kok kita tidak tenang di sampingnya, kok kita tidak nyaman di hadapannya, kok kita tidak nyaman ketika jauh darinya. Berarti kan harus diciptakan sama-sama. Bagaimana kita ketika menjadi pasangan harus sama-sama nyaman, harus sama-sama tenang. Tenang ketika di rumah bersama, tenang ketika jauh. Ini kadang di rumah tenang saat bersama, tapi ketika jauh mulai gelisah. Nah, makanya yang pertama untuk menjadikan tenang itu, ya punya hanes, saling percaya. Kejujuran. Menumbuhkan kepercayaan, iya. Tidak ada dusta, tidak ada dusta di antara kita. Jadi pahit manisnya, hitam putihnya, gemuk kurusnya, pendek panjangnya, semua harus diterima. Harus percaya. Kelebihan jadi kesyukuran, kekurangan jadi ajang kesabaran. Percayakan saja. Awalnya dia mungkin ketika belum menikah, istri kurang jago masak. Ya percayakan saja, dia akan masak, dia akan bisa masak. Kita percaya ketika kita merasa saat suami kita baru menjadi istri dia, kayaknya penghasilan sedikit, pas-pasan. Gitu ya percaya saja, sepanjang dia mau bekerja, insya Allah, ya kan begitu. Nah, jadi saling menumbuhkan rasa percaya. Iya itu, kalau nggak percaya itu, kita percaya ketika dia tugas, kita yakin. Karena kita, ini kami laki-laki, kan kata Nabi itu menikahi perempuan itu kan bukannya bersaksi di hadapan orang tua, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustadz, nanti kita lanjutkan kembali. Ini kita akan jeda sebentar ya, ibu-ibu ya, dan pemirsa tetap bersama kami dalam Rencana Mutiara Qalbu.